itu harus menempel, dada ketemu dada ya, jadi harus menempel dengan posisi ibu. Jadi ini yang kita sebut sebagai posisi paralel. Kalau kita membicarakan kesulitan menyusui, banyak sekali orang tua yang mengatakan, "Dok, kalau anak saya kembar gimana, Dok, cara menyusuinya?" Nah, ternyata bisa kok, kita bisa melakukan football position seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Football position itu bisa dilakukan untuk kedua bayi. Ya, satu kanan, satu kiri. Nah, tentunya kita juga harus mensupport dan mendukung supaya posisi saat menyusui itu nyaman. Oke, bisa next. Nah, posisi ibu harus dipastikan nyaman dan tipsnya adalah jangan pernah ibu yang mengikuti posisi bayi sehingga turun seperti ini atau bongkok. Tetapi ibu yang dipastikan posisi nyaman dengan posisi punggung yang tegap, bayi yang dibawa ke ibu. Bukan kita yang turun dan bongkok ke bayi. Oke. Berikutnya. Nah, posisi menyusui. Posisi menyusui ini yang perlu kita perhatikan adalah tubuh bayi harus menghadap ke tubuh ibu dalam satu garis lurus, ya. Kemudian dagu bayi juga harus menempel di payudara ibu, dada atau perut bayi juga harus menempel dengan perut ibu, dan tangan ibu juga harus menyanggah leher dan juga punggung bayi, ya. Jadi kalau kita mau melakukan posisi menyusui yang benar, kita harus memastikan bahwa dari telinga, bahu, pinggang itu satu garis lurus. Yang tidak boleh kita lakukan adalah menyusui, tetapi yang nengok hanyalah leher bayi. Ini adalah posisi yang tidak benar. Ya, jadi kalau kita menyusui seperti ini salah. Kalau kita menyusui seperti ini benar. Jadi posisi bayi seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Kenapa? Mari kita praktekkan bersama. Saya akan meminta peserta untuk menengok ke kiri dan mencoba untuk menelan air liur. Susah bukan? Ya, jadi kalau kita menengok dan mempunyai posisi netral dari leher, maka kita bisa menelan air liur dengan mudah. Tetapi kalau hanya lehernya saja yang menengok ke kanan atau ke kiri, itu pasti akan mengganggu proses menelan bayi. Bayi akan terlihat sangat rewel karena sebetulnya bayi tidak menyusui sama sekali. Ya, semoga jelas dari posisi yang tadi. Oke, kita akan membicarakan tentang perlekatan. Oke, kalau perlekatan itu yang perlu kita perhatikan adalah bayi harus membuka mulut secara lebar. Jadi kalau bayinya membuka mulut secara lebar, maka kemungkinan besar areolanya itu bisa masuk. Kalau bayinya itu hanya mencucu, itu tidak bisa, areolanya tidak akan bisa masuk dan hanya puting saja yang bisa masuk. Kemudian salah satu tanda yang bisa kita lihat, yang bisa kita perhatikan, kalau kita melihat puting setelah menyusui, itu datar seperti lipstik, ujungnya lipstik, ya berarti putingnya itu tadi tertekan di dalam mulut bayi dan ini pelekatannya itu tidak benar. Jadi seharusnya putingnya itu tetap masih bulat ya dan tidak boleh miring seperti lipstik ya. Dan posisi puting di dalam mulut bayi pun itu harus di bawah palatum atau langit-langit yang soft atau yang lembut gitu ya. Jadi bukan di bagian langit-langit yang depan, tetapi harus di bagian langit-langit yang belakang. Nah, kalau kita peserta, kalau bisa saya minta, dengan lidahnya, tolong dilihat apakah bagian depan langit-langit kita itu ada gerigi-geriginya. Itu kan lebih kasar, lebih nyeri, jadi kalau puting kita itu baru nyampe ke bagian depan langit-langit, itu pasti akan terasa nyeri, maka kita harus memastikan bahwa posisi bayinya itu dan juga pelekatannya benar, sehingga puting itu bisa nyampe ke bagian belakang langit-langit yang jauh lebih lembut. Oke. Nah, kalau kita mau menyusui si kecil, maka kita harus melihat dari awal bisa kita ganggu terlebih dahulu. Jadi kalau mulutnya itu baru terbuka sedikit, belum terbuka lebar, sabar dulu. Sabar dulu. Kuncinya adalah kita harus membuka
mulut bayi dengan stimulasi puting. Stimulasi puting itu bisa kita lakukan, jadi puting itu bisa kita gunakan untuk menstimulasi bibir bayi. Jadi kalau kita menyentuh bibir bayi dengan puting kita, maka secara refleks bayi tersebut akan membuka mulut. Nah, kalau sudah terbuka, baru kita mensupport leher bayi dan kita dekatkan ke payudara. Ya, jadi bisa terlihat di sini dari step 2, kemudian step 3, kemudian ke step 4. Jadi semoga sudah jelas di sini. Oke, jadi seringkali saya analogikan adalah kalau proses menyusui itu, anaknya itu atau bayinya itu harus terlihat seperti makan burger, harus buka mulut yang lebar. Oke, tidak boleh minum dari sedotan. Kalau minum dari sedotan itu atau mencucu. Itu tidak boleh kita lakukan. Jadi kalau kita melihat bahwa bayi tersebut mencucu, pasti ibunya juga akan merasakan nyeri karena yang masuk hanya puting. Jadi konsepnya adalah bayi harus makan burger, bukan minum dari sedotan. Semoga sudah jelas analogi ini. Nah, kalau kita melihat secara fisik nih, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri yang berwarna itu kayak bayinya makan burger. Yang tidak berwarna atau yang hitam putih, bayinya seperti minum dari sedotan. Ya, semoga sudah jelas. Kalau bayinya makan burger, mudah-mudahan proses menyusuinya itu jadi jauh lebih nyaman. Kalau bayinya minum dari sedotan, pasti ibunya juga akan mengeluh nyeri. Ya. Nah, kalau kita sedang membantu bayi untuk menyusui di payudara, saya ingatkan kembali bahwa bayi yang harus dibawa ke ibu, bukan ibu yang bongkok untuk menyesuaikan posisi bayi. Sehingga kita kalau sedang menggunakan bantal atau biasanya kita menggunakan bantal menyusui, kita tidak harus hanya menggunakan satu bantal saja. Mungkin ibu tersebut jauh lebih tinggi, maka ibu tersebut boleh menggunakan 2 atau bahkan 3 bantal. Jadi pastikan posisi ibu itu benar-benar nyaman, baru bayi dibawa ke payudara, bukan ibu yang bungkuk untuk menyesuaikan posisi bayi. Next-nya. Nah, cara menyangga kepala bayi, kalau kita lihat gambar yang pertama, kita menyangganya itu di leher, bukan di belakang kepala. Gambar yang kedua, kita menyangganya di belakang kepala. Leher bahkan tidak tersentuh sama sekali. Kalau kita melihat gambar yang pertama, ini adalah gambar yang benar, di mana posisi bayi, posisi kepala bayi itu sedikit mendongak ke atas dan dagu menempel ke payudara ibu. Kalau dagunya menempel ke payudara ibu dan juga mulutnya terbuka lebar dan tidak mencucu, mudah-mudahan ibu juga akan merasakan nyaman dari proses menyusui ini. Nah, kalau kita mendorong dari belakang kepala, yang sering terjadi adalah bayi sering melawan kalau kita menekan posisi kepala, bahkan dia akan mendorong ke belakang dan mendorong tangan kita sehingga dia tidak akan bisa melekat dengan baik di payudara gitu ya. Jadi kalau kita mendorong di belakang kepala, seringkali bayi juga akan melawan. Dan biasanya kalau seperti ini dagunya tidak akan menempel di payudara. Oke. Nah, kita lihat kenapa sih dagu harus nempel di payudara? Kita bisa lihat kalau kita menyusuinya itu sedikit bayinya itu posisinya kita dongakkan ke atas, maka kita membuka mulut bayi dan kita juga membuka saluran makan bayi gitu ya, kalau memang dia sedikit mendongak ke atas gitu. Kalau bayi tersebut tidak mendongak ke atas, maka saluran makan bayi juga seringkali terganggu ya dan tidak terbuka lebar. Jadi yang sebelah kiri gambar yang pertama, dagunya itu tertempel ya, dan ini juga bisa membuka saluran makan pada bayi. Berikutnya. Nah, ini adalah cara memegang payudara gitu ya. Jadi kalau kita mau memegang payudara untuk memastikan bahwa payudara kita itu tidak menutupi jalan nafas bayi ya, kemudian tidak menutupi dan memastikan bahwa pelekatan bayi ke payudara kita itu bagus ya. Biasanya itu kita bisa memegang ini sebagai C-hold atau U-hold ya. Dan yang penting kita lakukan adalah saat kita memegang kita tidak membendung ASI. Ya, berikutnya.
Berikut saya akan membicarakan sedikit tentang tips berkomunikasi. Saya ingin mengingatkan semua peserta di sini bahwa kita harus menghargai seorang ibu, karena semua ibu adalah Wonder Woman. Dan mengutip dari guru saya, dari Dr. Tiwi juga sering kali mengatakan bahwa ibu-ibu adalah malaikat untuk bayinya. Ya, jadi kita harus melakukan yang berusaha yang terbaik gitu untuk membantu dan mendukung seorang ibu untuk mau menyusui ya. Karena yang perlu kita perhatikan bahwa ibu yang baru saja melahirkan, tadi seperti yang sudah saya sebut, hormonnya itu sedang berubah dari hormon yang hamil kemudian ke hormon yang setelah melahirkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ibu seringkali lelah. Ya, kemudian yang ketiga kita juga harus mempertimbangkan dukungan keluarga. Ya, jadi kita juga harus 100% membantu ibu tersebut, mendukung ibu tersebut untuk bisa memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ya, jadi karena saya yakin apapun kondisinya, semua ibu itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk si kecil. Apalagi kalau ibu tersebut merasa ada yang salah dan dia tidak percaya diri dan tidak mampu untuk menyusui secara eksklusif, sudah datang ke tenaga kesehatan, kita wajib, itu adalah tanggung jawab kita untuk membantu ibu tersebut. Kita akan membicarakan sedikit tentang tips berkomunikasi. Silakan. Nah, tips komunikasi ini adalah keluhan ibu yang sangat-sangat sering kita hadapi ya. Mungkin berat badannya, ini dok atau sus, berat badan bayi saya kayaknya nggak naik deh bulan ini gitu ya. Kemudian kalau saya nyusuin tuh nyeri banget gitu, sakit sekali dok. Saya nggak bisa nyusuin karena saya nggak tahan nyerinya gitu ya. Kemudian payudara saya bengkak sekali. Kemudian saat saya coba untuk memerah payudara, kenapa nggak ada yang keluar ya dok? Padahal payudara saya nyeri sekali dan sangat-sangat bengkak. Kemudian kalau kita lihat putingnya itu sudah berdarah gitu ya, sudah lecet ya. Jadi hal-hal seperti ini itu sebetulnya merupakan suatu masalah bagi ibu tersebut untuk menjalankan proses menyusui dengan nyaman. Kemudian dia juga suka mengatakan bahwa kayaknya ASI saya kurang deh dok, kayaknya nggak cukup deh, kayaknya saya harus menambahkan susu tambahan lagi ya. Kemudian saya nggak ngerti kenapa bayi saya nangis terus. Saya yakin deh ini nangisnya karena dia lapar. Saya yakin banget ini saya nggak tenang sama sekali, setiap kali dia nangis saya juga pasti stres dok, saya nggak bisa untuk mengatasi masalah kenapa sih sebetulnya yang membuat bayi saya nangis. Nah, ini adalah beberapa keluhan yang sangat-sangat sering kita dengar saat di poliklinik atau saat berpraktek. Nah, apa sih sebetulnya kita sebagai tenaga kesehatan, apa yang harus kita lakukan? Berikutnya, saat ibu mengeluh, yang pertama adalah tutup mulut dulu, buka telinga terlebih dahulu. Itu yang perlu kita lakukan. Biarkan kita mendengarkan dulu keluhan ibu tersebut, biarkan ibu itu curhat dulu. Jangan kita yang bicara, tetapi kita coba dengarkan ibu tersebut terlebih dahulu. Karena seringkali hanya dengan menceritakan masalah mereka jadinya jauh lebih plong, jauh lebih happy, jauh lebih bahagia, dan jadinya bisa menyusui lagi. Ya, jadi tipsnya adalah yang pertama dan yang paling penting adalah dengarkan keluhannya terlebih dahulu. Yang kedua, kita pelajari kondisinya. Kita lihat secara medis apa sih sebetulnya masalahnya. Jadi sebagai garis besar, apa sih sebetulnya masalah yang dihadapi oleh bayi atau oleh ibu tersebut? Apa yang dalam tanda kutip tidak benar dalam posisi menyusui atau pelekatan menyusui atau proses menyusui ini. Kemudian kita bisa mengamati kegiatan menyusui ini, baru kita bisa melihat secara real bahwa oh masalahnya itu ada di pelekatan gitu ya. Kemudian kita juga mau menghindari penggunaan kata-kata yang menghakimi. Contohnya kita tidak mau mengatakan kepada seorang ibu, Bu, kayaknya salah deh Bu yang tadi. Kayaknya nggak bener deh, kayaknya tadi bayinya masih lapar deh ya. Jadi hal-hal seperti ini juga harus kita perhatikan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian yang kelima adalah hindari intonasi mengajar. Bu, saya ajarin ya Bu. Nah, nggak boleh seperti itu juga. Jadi di sini kita boleh memberikan saran, tetapi kita tidak boleh memberikan instruksi. Gitu. Kemudian kita juga harus memperhatikan respon ibu. Jadi saat kita sedang konsultasi atau kita sedang memberikan tips, kita juga harus melihat
rautan wajah ibu itu seperti apa sih gitu ya? Apakah dia senang dengan kata-kata kita gitu, atau dia tambah marah, atau dia tambah sedih? Nah, hal-hal seperti ini juga harus kita perhatikan dan kita respon terhadap semua emosi atau rautan wajah tersebut. Kemudian yang nomor 7, yang terakhir adalah apabila memungkinkan peragakan posisi dan pelekatan yang benar dengan boneka dan bukan dengan bayi mereka. Oke, next-nya. Kita juga perlu membangun percaya diri dan juga memberikan dukungan. Jadi kita harus menerima apa yang ibu pikirkan atau rasakan. Menerima itu kalau ibu tersebut mengatakan, saya tidak mampu untuk menyusui karena puting saya nyeri sekali. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh hindari kata-kata, masa sih Bu, masa sih kalau nyusuin itu seharusnya kan nggak nyeri ya. Jadi hal-hal yang menghakimi seperti ini harus kita hindari dari awal. Kita tidak boleh mengatakan hal-hal seperti ini ya. Jadi kita harus menerima apa yang ibu rasakan atau ibu pikirkan. Kita harus menerima itu dengan cara kita bisa mengulang kata-kata ibu. Oh, ibu merasakan nyeri ya Bu ya, gitu. Ya, jadi kita juga harus tanpa menghakimi, tanpa judging, kita harus mendengarkan apa keluhan mereka. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa memuji apa yang sudah dilakukan secara benar oleh ibu dan bayi, itu akan membangun percaya diri seorang ibu ya. Jadi ibu tersebut akan tiba-tiba merasa percaya diri, wah, saya hebat banget ya, saya bisa menyusui bayi saya gitu ya. Jadi, oh ibu posisinya sudah bagus sekali ya. Jadi kalau kita bisa mengatakan hal-hal seperti ini, itu pasti akan mendukung dan juga akan membangun percaya diri si kecil. Ibu. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa memberikan bantuan yang praktis. Jadi kata-kata yang kita gunakan itu jangan kata-kata medis. Kita harus menggunakan kata-kata yang awam. Kalau ibu tersebut tidak mengerti kata-kata perlekatan, maka kita juga harus memberikan contoh kayak tadi analogi seperti makan burger dan minum dari sedotan, mungkin itu juga bisa digunakan kalau memang bisa digunakan. Kemudian kita juga memberikan sedikit informasi yang relevan. Jangan terlalu banyak informasi, apalagi kalau ibu tersebut lagi stres atau lagi tidak nyaman. Kemudian yang kelima, kita harus memakai bahasa yang sederhana. Yang keenam adalah kita memberikan 1 atau 2 saran. Lagi-lagi kata-katanya adalah saran, bukan perintah. Oke. Nah, berikut adalah tentang tips-tips untuk berkomunikasi. Nah, ini adalah topik yang terakhir. Jadi ini adalah menyusui saat pandemi. Ini bersifat hanya untuk mengingatkan saja bahwa kita juga harus waspada karena pandemi COVID ini. Sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah bahwa COVID-19 ini dapat menular dari ibu ke janin ataupun lewat ASI ya. Bahkan banyak sekali penelitian sekarang yang melihat apakah kita bisa menggunakan ASI ini sebagai obat untuk COVID ya. Jadi luar biasa sekali ya ASI atau air susu ibu ini ya. Nah, rekomendasi saat ini itu sangat-sangat banyak ya. Jadi kalau memang kita belum terlalu jelas atau belum terlalu yakin mengenai rekomendasi-rekomendasi ini, bahwa kita juga bisa menyarankan ibu tersebut untuk diskusi dulu dengan dokter kebidanan atau dokter anaknya sebelum proses melahirkan, bukan setelah melahirkan, tetapi sebelumnya supaya ibu tersebut tidak bingung. Berikutnya. Nah, kalau tata laksana bayi sehat lahir dari ibu yang sudah terkonfirmasi COVID-19 sampai saat ini, tata laksananya itu masih di panduan itu harus dilakukan swab, kemudian bayi tersebut harus dirawat terpisah ya, dan juga ASI tetap diberikan tetapi dalam bentuk ASI peras. Sampai saat ini itu adalah panduan klinis. Nah, untuk lebih jelasnya COVID-19 atau menyusui di era COVID-19 ini sudah dibahas di webinar yang pertama ya, jadi nanti bisa dilihat lebih jelasnya di situ. Hari ini hanya ingin mengingatkan saja. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita harus memberikan ASI perah, kita sebagai tenaga kesehatan juga harus mengajarkan bagaimana memerah ASI dengan tangan, atau bagaimana sih sebetulnya kita bisa menyiapkan alat-alat untuk memerah ASI tersebut. Berikutnya. Ini adalah slide terakhir dari saya. Saya ingin sangat berterima kasih atas semua perhatiannya, dan menyusui adalah hadiah yang akan dinikmati oleh si kecil untuk seumur hidupnya. Sekarang pertanyaan untuk Dr. Dimple ya, dari Dina Rasmita, USU Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Izin bertanya, Dok, apakah anak dengan tangtai, mungkin nanti Dr. Utami juga akan menegaskan,
harus diinsisi walaupun berat badan anak naik sedikit. Naik sedikit itu berapa, Mbak? Ya, silakan itu aja dulu. Ya, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Ini pertanyaan mengenai tangkai, apakah harus diinsisi atau tidak. Yang perlu kita perhatikan adalah grading atau derajat dari tangkai tersebut. Kalau kita melihat tangkai, itu ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita melihat derajat 4, tentunya anak tersebut kalau memiliki tangkai itu berarti ada jaringan lebih di bawah lidah yang bisa membuat anak tersebut atau bayi tersebut susah untuk menjulurkan lidah. Nah, kalau tangkainya itu grade 4, harus dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis anaknya, kemudian dilihat dulu apakah perlu dilakukan insisi atau tidak. Tetapi yang perlu kita lihat, kalau derajat 1 atau derajat 2, bisa kita sebut juga sebagai varian normal, dan seringkali dengan panduan posisi dan pelekatan yang baik, bayi tersebut pun bisa dan mampu menyusui dengan baik dari ibu tersebut. Jadi, tadi benar sekali yang perlu kita tegakkan adalah apakah kenaikan berat badannya itu sudah cukup atau tidak. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan kenaikan berat badan yang kurang hanya karena tangkai tersebut. Ya. Dokter Utami ada tambahan? Oh iya. Iya harus. Harus ada. Harus ada. Silakan. Sekarang buat kami orang-orang ASI ini, tangkai yang berbahaya atau yang kita takutkan adalah tangkai yang mengganggu proses menyusui. Karena kalau tangkai artinya lidahnya terikat. Artinya dia tidak bisa bergelembung untuk menekan mengeluarkan ASI-nya. Sebaliknya, sebenarnya gerakan lidah seperti tadi putingnya pendek atau panjang, sebenarnya pendek juga tapi lentur, kan nggak masalah gitu. Jadi kelenturan yang penting supaya dia bisa menekan ke atas, supaya bisa mengeluarkan ASI-nya. Jadi saya setuju sekali sama Dr. Dimple. Bukan indikasi. Ketemu saya beberapa anak lah yang didiagnosis tangkai mau diinsisi. Waktu ketemu saya, bagaimana berat badannya mau naik? Karena perkataannya tidak tepat. Tidak tepat. Ya, jadi dia hanya menyusul pada putingnya bagaimana. Tapi jangan salahkan tangkai karena memang pelekatannya belum tepat. Jadi kalau kami sih indikasi insisi itu kalau mengganggu proses menyusuinya. Oke. Dan kalau saya baca sih dari 10 tangkai atau hanya 25% yang betul-betul perlu insisi. Sehingga menurut saya sih kasih kesempatan dulu fisiologis, ajar latih dulu bagaimana pelekatannya benar. Seperti misalnya ya, pelekatannya bagaimana datang dengan tangkai. Oke, bisa. Misalnya, coba nyusuin kau nyusuin ya. Yang nyusuinnya begini. Posisinya begini. Ya. Kita lihat posisinya begini. Dan kita lihat. Coba sekarang. Dimple aja yang kecil aja. Ya, siap, Dok. Dimple, coba kau menengok ke kanan. Ya. Menelan, Dimple. Susah apa gampang? Susah, Dok. Nah, kalau posisi bayinya begini, dagunya nempel tapi dadanya nggak nempel, lihat anak-anak. Dia menengok ke kanan. Supaya tidak menengok ke kanan, dia harus lurus. Lihat. Kalau lurus begini, lihat. Dagu nempel, dada nempel. Dagu nempel, dada nempel, lihat. Lurus. Nomor 2, posisi yang paling sering terjadi. Posisi yang paling sering salah terjadi. Coba sekarang Dimple, tunduk. Nelen. Susah. Kita minum nggak pernah gelas di bawah. Nggak pernah gelas. Coba gelas. Saya umur kepala 7 loh. Nggak pernah sih minum begini. Aku minum begini. Apalagi yang baru bayi kemarin ya. Karena nggak mungkin kalian bisa minum dengan gelas di bawah. Di depan aja nggak mungkin kok. Kalau kita minum gelas harus di atas. Sehingga kalau mau pelekatan benar atau posisi benar, putingnya harus di atas mulutnya, darah. Lihat, kalau kok putingnya nih, kalau anaknya kepalanya begini, kepalanya ada di sikut, hampir pasti dia tunduk. Lihat. Kalau emaknya, bapaknya, neneknya kagak bisa tunduk, apalagi dia gitu loh. Iya kan? Ya. Nah, jadi puting ini harus ada di bawah, di atas mulutnya. Jadi mulut bayi harus tarik begitu supaya ini di atas. Ya. Jadi posisi yang benar adalah chin to breast, chest to chest, anaknya mendongak. Mendongak apa yang benar? Dagu nempel, hidung jauh. Ya.
Jago nempel, hidung jauh. Ya kan kalau nengak kan gini. Ya. Nih, tuh. Dagu nempel, hidung jauh kan? Ya. Kelihatan nggak? Jago nempel, hidung jauh. Ya kan? Kelihatan. Ini yang benar. Jadi posisi yang benar adalah chin to breast, chest to chest menongak. Itu yang karena kita nggak bisa apalagi dia gitu loh. Iya. Kita tunduk nggak bisa, bengkok nggak bisa. Ya, gitu. Dan saya lihat anaknya begini, bagaimana mau dipotong tangkainya kalau posisinya begini. Ya. Mau dipotong juga tetap nggak akan naik berat badannya. Akan naik ya. Karena pelekatan yang tidak benar. Gitu. Jadi kalau saya sih, kalau benar ada tangkai, biasanya saya coba dulu. Saya coba dulu membenarkan posisi dan pelekatan. Ya. Dan kalau itu tetap tidak bisa, baru saya konsulkan. Biasanya saya konsulkan sama dokter bedah kalau di kami di Carolus untuk insisi. Ya, itu ya saya namanya. Jadi sekali lagi. Tapi kalau lip tie nggak ada hubungan sama proses menyusui soalnya gitu. Kalau lip tie tidak ada hubungannya, itu juga ada mengalami lip atau tongue tie. Kalau lip tie nggak usah pusing, pasti tidak bisa. Untuk menyusui ya. Untuk menyusui. Ada yang mengatakan kalau ada lip tie giginya jarang. Saya nggak ada lip tie juga gigi jarang mah jarang juga sih. Tapi kalau gigi jarang, kenapa harus dipotong? Ya. Kan zaman sekarang banyak corona. Cucu saya patah giginya nggak kelihatan, sekarang dokter gigi sekarang jago-jago. Cuma pasang crown aja daripada potongin. Iya. Kalau katanya mau cadel, jangan pada waktu bayi dong dipotong. Kalau posisi penyusi bagus, badan naiknya bagus, jangan nanti aja kalau gedean. Iya. Ya. Jadi tidak kalau saya mau kayak dempel hidungnya tinggi juga bisa kan daripada apalagi cuma motong itu gitu loh maksud saya. Iya. Jadi sekali lagi dalam hubungannya menyusui, tongue tie itu kalau posisi dan pelekatannya sudah baik, berat badannya baik, ya itu tidak usah diapa-apakan. Jadi bukan karena cadel, bayi-bayi sudah dipotong-potongin. Itu pendapat. Dia boleh yang akan datang gitu ya. Nanti kalau misalnya itu bermasalah, gedean dikit ya. Oke, kemudian nomor 2 ya itu ya. Fikri Nurlaila Fauzia, bagaimana menghadapi dan tetap mensupport pasien untuk tetap menerapkan ASI eksklusif apabila bayi yang dehidrasi karena kurang ASI di 3 hari awal kelahiran, karena banyak bayi baru lahir ASI yang sama sekali belum keluar, pasien bingung menghadapi karena bayi menjadi panas. Silakan, Dr. Dipal. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Fikri. Jadi kalau kita melihat kasus seperti ini, sebenarnya kuncinya adalah kita harusnya mencegah sebelum mengobati. Maksud saya apa? Kalau kita bisa mencegah kekhawatiran orang tua dari awal, jadi sebelum bayi tersebut dilahirkan, kalau kita bisa melakukan konseling antenatal atau konseling saat bayi tersebut belum lahir, itu kita bisa memperkenalkan konsep ini kepada orang tua atau kepada ibu bahwa ternyata Bu, hari-hari pertama ASINya itu tidak mengalir seperti yang kita bayangkan gitu. Maksudnya nggak sur-sur, nggak banyak gitu. Dan ternyata tadi sudah disampaikan juga oleh saat presentasi Dr. Tiwi bahwa memang lambung bayi itu masih sangat kecil dan kuncinya adalah kita harus menstimulasi payudara supaya produksi ASINya juga meningkat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan sampai ibu tersebut bingung dan juga depresi karena merasa ASINya itu sedikit, sehingga yang dilakukan adalah ibu tersebut tidak mau menyusui bayinya karena merasa ASINya kurang. Apa yang terjadi? Malah stimulasi payudaranya tidak akan optimal, malah dari sana produksi ASINya juga tidak akan optimal. Jadi kalau bayi tersebut memang sudah kita lihat ada tanda-tanda dehidrasi, atau kita bisa lihat dari buang air kecilnya, kemudian kita juga bisa lihat dari penurunan berat badan yang drastis, kemudian kita juga bisa melihat bahwa gula darahnya juga rendah atau kita sebut sebagai hipoglikemi. Nah, hal-hal seperti ini kalau sudah terjadi tentunya harus kita lakukan sesuatu, yaitu mungkin kita bisa memerah ASI dari ibu dan kita berikan ASI perah, atau kalau memang tidak cukup bisa kita berikan ASI donor. Nah, tetapi kalau dari awal kita bisa menjelaskan kepada orang tua bahwa ASI akan meningkat kalau kita stimulasi, karena prinsip produksi ASI adalah supply dan demand. Jadi kalau demand yang kita tingkatkan, maka supply-nya atau produksinya juga akan meningkat. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih, Dokter. Kami ada tambahan? Silakan. Penting sekali. IMD, skin to skin contact, skin to skin contact ini, salah satu kegunaannya jelas sekali.
early suckling, ya, isapan-isapan pada dini sekali itu akan menentukan pattern breastfeeding kemudian. Jadi pada waktu IMD itu atau skin-to-skin kontak awal itu, ada skin-to-skin kontak, memang tidak diperlukan, nggak perlukan ada susunya sebenarnya, tapi suckingnya itu yang pertama, pertanyaan paling dini suckingnya dalam belum 1 jam belajar sucking itu yang menentukan kemampuan dia untuk menyusui berikutnya. Satu. Kedua, kalau pasien saya atau klien saya, pasien saya dulu tuh, waktu masih baru berpraktek sebelum ada pandemi, itu saya selalu, kalau ANC, saya resepkan sped mantu 1 cc, dan saya bilang sama orang tua, ayahnya, nanti kalau ada waktu IMD, turun beras begini ya. Nah, ujungnya dari itu akan ada tetes 2 tetes biasanya, karena ibunya pede. Dan kalau kau ambil ya, kalau kalian ambil sama sped 1 cc, 0,1 tuh kayaknya tinggi, banyak sekali. Ya. Jadi mulai belajar menyusui, ASI pada waktu begitu lahir. Ya. Bagusnya ibunya, ya banyak ASI saya, itu udah pede ibunya. Pede, ya. Jadi dan skin to skin contact itu akan lebih sering menyusui dan ini akan lebih mengurangi kekhawatiran ibu. Tapi memang benar Dr. Dimple, harus waktu ANC kita menceritakan ini. Jadi waktu dikerjakan itu sudah tahu IMD apa gunanya, anaknya akan dan sebagainya. Jadi itu yang bisa meningkatkan produksi ASI. PD ibu dan ayahnya harus kita naikkan.